Lecce siap tikung Udinese, beri 2 opsi untuk J. Itses. Presiden Lecce direncanakan dalam waktu dekat akan segera melakukan proses negosiasi dengan Venezia, dan kontrak permanen bukan menjadi satu-satunya pilihan. Udinese gencar melakukan negosiasi untuk mendatangkan J. Itses pada bursa transfer musim panas ini, supaya bek timnas Indonesia ini tidak diserobot Torino yang dinilai paling serius menginginkan sang pemain. Perwakilan klub dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan agen Itses dan makin dekat untuk mencapai kesepakatan. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi dengan Venezia masih belum jelas karena ada perbedaan besar antara 10 juta euro yang diminta Ilagunari dan tawaran Udinese. Kendati demikian, komunikasi antar klub terus berjalan, namun Lecce diam-diam bergerak dan tidak ingin kalah dari Udinese dengan memberikan 2 opsi untuk mendapatkan Itses. Dalam beberapa hari ke depan, perwakilan dari Lecce akan memulai negosiasi dengan Venezia untuk mencoba mendatangkan bek tersebut ke Salento, baik dengan status pinjaman atau kontrak permanen. Demikian tulis laman Giornate di Puglia. Kedatangan Itses akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi pelatih Eusebio yang bertujuan untuk mengonsolidasikan pertahanan dan mencapai tujuan bertahan di Serie A musim depan. Jika itu terjadi, Itses akan kembali berkumpul dengan Di Francesco yang pada musim lalu menangani Venezia. Barcelona menunjukkan minat pada Denzel Dumfries dari Inter, menyusul terungkapnya klausul rilis sang bek sayap dengan harga yang terjangkau. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melaporkan bahwa juara La Liga Barcelona kini menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Denzel Dumfries. Bek sayap kanan asal Belanda ini dikabarkan tersedia dengan klausul rilis yang cukup terjangkau, yakni di sekitar 25 juta euro. Sebuah angka yang menarik perhatian klub Catalunya di tengah isu finansial yang mereka hadapi. Meski minat sudah sangat jelas, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan Barcelona kepada Inter Milan untuk memboyong sang pemain. Situasi ini menempatkan Dumfries sebagai salah satu target transfer yang paling menarik di bursa transfer musim panas ini. Dengan usianya yang menginjak 29 tahun, bek kanan ini sedang berada di puncak performa. Musim lalu menjadi yang terbaik secara statistik baginya selama 4 tahun berkarir di Inter Milan, dengan mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 47 penampilan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Statistik ini menunjukkan kontribusi ofensif yang signifikan dari seorang pemain yang berposisi sebagai bek sayap. Selain Barcelona, beberapa klub top Eropa lainnya juga dikabarkan memantau situasi Dumfries, termasuk Liverpool, Manchester United, Chelsea, dan Newcastle United. Klausul rilis sebesar 25 juta euro ini berlaku hingga pertengahan Juli, sehingga memberikan tekanan bagi klub-klub yang tertarik untuk segera bertindak jika ingin mengamankan jasanya dengan harga tersebut. Di tengah isu kepindahannya ke Arsenal ataupun Bayern, bintang AC Milan Rafael Leao sebutkan klub impiannya. Leao tampil dalam sesi tanya jawab di TikTok, di mana dia ditanya klub mana yang dia impikan untuk bermain. Jawabannya, "Saya sudah bermain di salah satu tim impian saya, Milano. Milan adalah salah satu klub impian saya." Itu memberi sinyal kuat di tengah spekulasi yang berkembang tentang transfernya ke Bayern ataupun ke Arsenal. Komentar pemain sayap Portugal ini datang pada momen kunci, dengan pramusim Milan yang dimulai di bawah pelatih kepala baru Allegri dan rumor transfer yang beredar, sementara Bayern dilaporkan tertarik dengan diskusi internal tentang kemungkinan kepindahan sang pemain.
Pernyataan publik Leao telah sementara meredahkan pembicaraan tentang kepergiannya. Pernyataan Leao tampaknya sejalan dengan arahan internal Milan di bawah Allegri, yang dilaporkan sudah berbicara dengan pemain tersebut dan memandangnya sebagai sosok sentral dalam pembangunan secara taktik. Meskipun ada kekhawatiran finansial di klub, Milan tampaknya bertekad untuk mempertahankan bintang-bintang mereka. Pemain sayap ini telah lama menjadi favorit penggemar dan salah satu pemain terbaik klub, dan ikatannya dengan Milan bisa menjadi penting dalam menavigasi musim sulit ke depan. Dari segi pasar, Milan juga terbuka untuk penawaran, tetapi hanya jika melewati 80 juta euro. Sementara Bayern, meskipun mengagumi sang pemain, kini mengalihkan fokus mereka ke Nico Williams dan Bradley Barcola. Namun hal ini tidak sepenuhnya memastikan bahwa Rafael Leao akan tetap di San Siro, mengingat Milan bisa saja goyah jika ada klub yang ingin membayarnya dengan harga yang besar. Hal ini dapat dilihat dari transfer yang terjadi untuk bintangnya Tijani Reinders yang akhirnya berlabuh ke Manchester City. Pemain internasional Portugal ini sendiri diharapkan tampil menonjol di pramusim dan bahkan bisa mengambil peran kepemimpinan dalam skuad yang muda dan terbentuk kembali. Performa dan komitmen Leao dalam bulan-bulan awal musim sekarang akan menjadi penentu dalam meredam sisa rumor transfer dan mendorong Milan kembali ke puncak Serie A. Sementara itu, Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan Victor Gyökeres. Arsenal dilaporkan berada di tahap akhir untuk mengamankan tanda tangan Victor Gyökeres. Jurnalis transfer Saka Tavolieri mengindikasikan bahwa kesepakatan personal antara pihak pemain dan klub Liga Premier tersebut telah tercapai, membuka jalan bagi salah satu transfer terbesar musim panas ini. Secara sepihak, detail kontrak yang telah disetujui diyakini berdurasi 5 tahun. Kesepakatan jangka panjang ini menunjukkan komitmen dari kedua belah pihak dan sinyal kuat bahwa Gyökeres telah menetapkan London Utara sebagai tujuan karir berikutnya setelah musim yang fenomenal di Portugal. Meski kesepakatan pribadi sudah di tangan, proses transfer ini belum sepenuhnya tuntas. Negosiasi antara Arsenal dan Sporting mengenai detail finansial, terutama struktur biaya transfer, masih terus berlangsung. Kedua klub saat ini sedang bekerja intensif untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Di balik layar negosiasi, situasi ini diwarnai sedikit ketegangan. Gyökeres dilaporkan merasa dikhianati dan lelah oleh sikap Sporting. Ia meyakini bahwa ada kesepakatan informal sebelumnya yang mengizinkannya pergi dengan biaya transfer yang lebih rendah. Namun janji tersebut tidak dihormati oleh pihak klub saat tawaran konkret mulai berdatangan. Presiden Sporting, Frederico Varandas, telah mengakui secara terbuka bahwa klub bersedia berpisah dengan pencetak gol terbanyak mereka, namun menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa harga yang dianggap adil. Sporting tidak perlu menjualnya, tetapi kami peka terhadap impian Victor dan pemain kami yang lain, ujarnya. Varandas juga memaparkan perbandingan harga di pasar untuk membenarkan valuasi tinggi mereka. Saya melihat Subimendi yang 6 bulan lebih muda dari Victor pindah seharga 65 juta euro. Saya melihat Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo dinegosiasikan sekitar 75 juta euro. Saya bisa katakan bahwa Victor tidak akan pergi dengan harga 60 juta plus bonus 10 juta euro. Itu tidak akan terjadi, tegasnya. Ketajaman Gyökeres musim lalu menjadi alasan utama mengapa Arsenal begitu menginginkannya. Penyerang berusia 26 tahun itu menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 39 gol hanya dalam 33 penampilan di liga. Catatan tersebut merupakan rekor yang tidak tertandingi di 10 liga top Eropa. Jika kesepakatan ini berhasil dirampungkan,
Kedatangan Gyökeres akan menjadi sebuah marquee atau pembelian bintang bagi The Gunners. Ia memiliki potensi untuk mentransformasi ancaman serangan tim dan meningkatkan ambisi Arsenal dalam perebutan gelar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa untuk musim 2025-2026. Langkah terakhir bagi Arsenal kini adalah menyelesaikan detail akhir biaya transfer dengan Sporting. Manajemen klub harus menyusun proposal finansial yang dapat memenuhi valuasi yang ditetapkan oleh Presiden Varandas. Keberhasilan dalam tahap akhir akan menentukan apakah Arsenal dapat segera meresmikan salah satu rekrutan terpenting mereka di era Arteta.